Selamat datang di channel Agustiana Merdekawati. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem bilangan. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Video kali ini mengenai sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Konsep dasar sistem bilangan dikarakteristikkan oleh basis atau radix, absolute digit, dan posisi atau place value yang dituliskan pada di sini A, X, B pangkat N. A di sini yaitu digit dari bilangannya. Dikali B ini adalah basis atau radixnya. N di sini adalah position value. Position value di sini adalah tempat nilai dari bilangan atau digit tersebut. Basis yang digunakan pada sistem bilangan tergantung pada jumlah nilai atau bilangan yang dipergunakannya. 4 jenis sistem bilangan, yaitu yang pertama ada desimal, basisnya yaitu 10. Biner, basisnya yaitu 2. Selanjutnya oktal, basisnya 3. Heksa, basisnya 16. Selanjutnya, sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 atau disebut dengan deka. Karena basisnya 10, maka digitnya pun sebanyak 10, yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bentuk nilai desimal berupa integer atau bilangan bulat dan pecahan. Dasar penulisan untuk bilangan desimal yaitu A ini adalah digitnya dikali 10. 10 ini karena basis desimal yaitu 10, dan N ini adalah posisi nilai dari digit A tersebut. Selanjutnya, contoh penulisan bilangan desimal dalam bentuk eksponensial ditulis dengan mantisa dan eksponen. Contoh di sini 1, 2, 3, 4. Maka 1, 2, 3, 4 tersebut mantisanya yaitu 0,1234 dikali 10 pangkat 4. 4 ini eksponensial. Sedangkan 0,1234 ini adalah mantisa. Mantisa ini yaitu bilangan desimal. Jadi maksudnya, kenapa kok 1234 bisa menjadi 0,1234 kali 10 pangkat 4? 1234 ini kita jadikan bilangan desimal. Di sini saya menjadikannya yaitu 0,1234. Dikali 10, biar hasil 0,1234 ini nantinya berupa 1234 yang bilangan bulat, maka harus dikali berapa? Ya, dikali pangkat berapa 10-nya ini? Berarti kan harus dikali 10 pangkat 4. Jadi kalau 0,1234 kali 10 pangkat 4 itu hasilnya 1234. Berikutnya, penulisan base atau radix dituliskan setelah absolute digit yaitu A10 atau AD. Jadi A10 itu berarti A bilangan desimal atau A bilangan desimal. Jadi A ini merupakan bilangan desimal, tetapi sebetulnya A itu tidak ada di dalam bilangan desimal. Berikutnya, dalam hal ini dituliskan yaitu X10 atau X dalam kurung D. Ini juga menyatakan bilangan desimal, di mana X ini adalah digit dari bilangan desimal, dan X ini juga digit dari bilangan desimal. Jadi boleh kita tulis dengan 10 seperti ini atau dalam kurung D seperti ini. Contoh penulisannya yaitu
4352 desimal dan 762,15 desimal. 4352 desimal ini bisa diartikan yaitu karena 4-nya di sini 4 ribuan, jadi 4 kali 10 pangkat 3 yaitu 4000. Karena di sini 3-nya 300, ratusan, maka 3 kali 10 pangkat 2 yaitu 300. Berikut, karena di sini 5-nya yaitu puluhan, maka 5 dikali 10 pangkat 1 yaitu 50. Sedangkan 2 di sini adalah satuan, maka 2 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 2. Jadi hasilnya 4352. Penempatan pangkat 0, 1, 2, 3 ini dihitung dari belakang. Jadi 0, 1, 2, 3. Ya, itu kalau nilainya bilangan bulat. Tetapi berbeda kalau nilainya bilangan desimal. Jadi kalau 762,15 desimal. Berarti di sini kita cari dulu yang 7-nya ini merupakan ratusan. Berarti 7 kali 10 pangkat 2 yaitu 700. 6-nya ini yaitu puluhan. Berarti 6 kali 10 pangkat 1 sama dengan 60. Selanjutnya 2-nya ini merupakan satuan. Berarti 2 kali 10 pangkat 0 yaitu 2. Selanjutnya ini koma. Kalau koma berarti 10-nya itu pangkatnya minus 1 di belakang koma. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 0,1. Berikutnya 5 kali 10 pangkat. Nah di sini berapa koma di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti 10-nya pangkat min 2. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Dapat hasil 0,05. Setelah itu kita jumlahkan, dapat hasil 762,15. Jadi di sini kalau untuk koma di depannya ya berarti kita dikalikan dari 0, 1, 2. Tetapi kalau di belakang koma maka 1, 2. Minus 1, minus 2. Selanjutnya, masuk ke sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2 atau disebut dengan binary. Menggunakan dua macam simbol atau terdiri dari dua digit angka, yaitu 0 dan 1. Penulisan basis atau radiksnya yaitu X2 atau X dalam kurung B atau XB. Dasar penulisan untuk sistem bilangan biner yaitu A dikali 2 pangkat N. A ini adalah digit bilangan binernya dikali 2 pangkat N. Contoh penulisan untuk bilangan biner 1001 0011 biner atau ya ini pakai 2 ya dan yang ini 1001 0011 pakai B. Jadi boleh 2, boleh pakai B. Berikutnya masuk ke sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8. Berarti digitnya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penulisan basis untuk bilangan oktal yaitu bisa dengan X8. X itu adalah digitnya, 8 itu menyatakan bilangan oktal atau XO. Dituliskan dengan A dikali 8 pangkat N. Contoh penulisannya di sini yaitu 347. Di sini untuk oktalnya pakai suatu angka. Dan 347
Di sini untuk menyatakan bilangan oktalnya yaitu pakai huruf O. Boleh di dalam huruf, boleh tidak di dalam huruf. Selanjutnya masuk sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16 atau disebut dengan heksa. Menggunakan 16 macam simbol bilangan yang berbentuk bikit angka seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan A, B, C, D, E, F. Jadi dari 0 sampai F yaitu sebanyak 16. Penulisan basis dituliskan dengan digit A16. A ini menyatakan digit atau nilai bilangan heksa dan 16 ini menyatakan basis dari heksanya. Atau A dalam kurung H, H ini menyatakan heksadesimal atau bisa di dalam kurung atau tidak di dalam kurung. Berikutnya dapat dituliskan AX16 pangkat N. Contoh penulisannya untuk bilangan heksadesimal yaitu A7816. 16 di sini menyatakan heksadesimal atau A78 dalam kurung H. H besar di sini menyatakan heksadesimal. Boleh di dalam kurungan, boleh tidak di dalam kurungan. Selanjutnya kita masuk satuan dari data. Satuan dari data yang pertama kita mengenal adanya bit. Bit merupakan satuan data terkecil dalam sistem komputer. Bit dapat digunakan untuk menyusun karakter apa saja. Sebuah karakter dinyatakan dengan 8 bit atau 16 bit. Komputer bekerja atas dasar biner berupa 0 dan 1 yang disebut bit. Jadi maksudnya bit ini terdiri dari bilangan 0 dan 1. Ya, jadi komputer itu cuma hanya mengenal bilangan bit, yaitu berupa bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Selanjutnya, dalam suatu karakter yang disusun oleh bit itu, ya, bisa terdiri dari 8 bit atau 16 bit. Jadi misal, satu karakter itu misal saya huruf A. A itu bisa terdiri dari 8 bit atau bisa terdiri dari 16 bit. Selanjutnya, yang kedua yaitu byte. Byte merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan karakter sistem pada ASCII atau ABCDIJ. Satu byte terdiri dari 8 bit. Berikutnya, yang ketiga adalah kilobyte. Kilobyte bisa digunakan untuk berkas gambar yang berukuran yang kecil. 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Jadi biasanya kalau kita menyimpan sebuah file itu kan ada size memorinya. Nah, itu bisa kilobyte. Ya, misalnya 350 kilobyte. Berarti itu masih di bawah masih di bawah 1 MB. Nah, di atasnya kilobyte itu ada megabyte. Biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas RAM dalam PC. 1 megabyte yaitu 1024 kilobyte. Sedangkan 1024 kilobyte itu 1.048.576 byte. Berikutnya, jenis satuan data yang kelima yaitu gigabyte. Gigabyte biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam PC. 1 GB terdiri 1 GB yaitu sama dengan 1024 MB. Yang keenam, terabyte. Terabyte bisa digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam mainframe. Besaran ukuran 1 terabyte yaitu sama dengan 1024 GB. Berikutnya, petabyte. Petabyte
biasa digunakan untuk berkas gambar yang berukuran kecil. Sistem pengkodean yaitu sistem yang digunakan untuk mengkodekan karakter yang bermacam-macam. Data disimpan dalam memori komputer menempati posisi 1 byte. Komputer berbeda dalam menggunakan kode biner untuk mewakili suatu karakter. Ada beberapa kode yang akan dibahas dalam sistem pengkodean IC, ASCII, dan Unicode. Yang pertama, sistem pengkodean BCD atau Binary Coded Decimal. Binary Coded Decimal yaitu kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai di karakter BCD dinyatakan dengan 4 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 10 angka yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. BCD digunakan di sini untuk sistem pengkodean BCD. Sebagai contoh, misal ada digit desimal 4. Maka binary code desimalnya yaitu 0100. Ini dikelompokkan 4 digit. Berikutnya kalau misalnya 7, berarti BCD-nya 0111. Berikutnya masuk ke sistem pengkodean EBCDIC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. EBCDIC dikembangkan oleh IBM yang diterapkan pada berbagai komputer mainframe. Sebuah karakter hanya dinyatakan dengan 8 bit. Karakter yang tersedia yaitu sebanyak 28 sama dengan 226 karakter. Digunakan pada komputer generasi ketiga. Berikutnya masuk ke sistem pengkodean ASCII atau American Standard Code. ASCII dikembangkan oleh ANSI, yaitu American National Standard Institute. Sebuah karakter ASCII dinyatakan dengan 8 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 226 karakter, yang meliputi huruf, angka, dan spesial karakter. Spesial karakter tersebut termasuk simbol Yunani dan karakter grafis. Selanjutnya Unicode. Unicode dinyatakan dengan 65.536 karakter. Unicode meliputi huruf, angka, dan spesial Yunani, karakter grafis, simbol Arab, dan Cina. Berikut masuk ke konversi bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan desimal ke biner dengan cara membagi bilangan desimal sampai tidak bisa dibagi lagi. Setelah ditemukan hasil, kemudian sisa pembagian diurutkan dari bawah ke atas dan dikelompokkan menjadi format 8 bit. Format 8 bit ini dikelompokkan menjadi 4 digit 4 digit atau 4 bit 4 bit. Seperti contoh di sini 89 desimal itu dengan cara kita bagi 89 ini dengan digit binernya yaitu 2. 89 dibagi 2 dapat 44. 44 sisa 1. 2 yaitu dapat hasil 22. Sisanya adalah 0. Selanjutnya 22 ini kita bagi kembali menjadi 2. Dapat hasil 11. Sisanya adalah 0. Selanjutnya 11 dibagi 2. Dapat hasil yaitu 5. Sisanya adalah 1. Selanjutnya 5 dibagi 2. Dapat hasil 2. Sisanya bagi 2 yaitu 1. Sisanya adalah 0. Selanjutnya itu sudah tidak bisa dibagi 2. Sehingga di sini selesai untuk perhitungannya. Berikutnya hasilnya adalah kita membaca dari bawah ke atas. Berarti 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 kita jadikan 8 digit. Menjadikan 8 digitnya bagaimana? Di sini dengan cara kita membacanya 4 digit terlebih dahulu dari belakang. Selanjutnya kita pisahkan. Selanjutnya kita lihat angka di depannya itu sisanya berapa digit? 1, 2, 3. Berarti ada 3 digit. Untuk biner dikelompokkan menjadi 4 digit 4 digit. Berarti kita tambahkan 0 di depannya. Berikutnya sebagai contoh
127 kita jadikan dari desimal ke biner. Maka 127 kita bisa dengan cara seperti ini, dibagi 2, dapat hasilnya yaitu 63 sisa 1. Berikutnya 63 masih bisa dibagi 2, dapat hasilnya yaitu 31 sisa 1. Selanjutnya 31 masih bisa dibagi 2, dapat hasilnya yaitu 15 sisa 1. Berikutnya 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya adalah 1. Berikutnya 7 dibagi 2 dapat hasilnya adalah 3. Sisanya adalah 1. Selanjutnya 3 dibagi 2 dapat hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah kita membaca dari hasil yang terakhir ini sampai dengan dari bawah ke atas yang sisanya. Jadi 1, selanjutnya ini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi dapat 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 biner. Selanjutnya, sebagai latihan, kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soal berikut ini. 209 desimal diubah menjadi biner. Untuk hasilnya bisa kalian nanti share di komen. Masuk ke konversi bilangan desimal ke oktal. Konversi desimal ke oktal dengan cara membagi bilangan desimal dengan basis oktalnya yaitu 8. Sampai tidak bisa dibagi lagi. Caranya sama, 147 dibagi 8. Ya, dapat hasil 18, sisanya 3. 18 dibagi 8 dapat hasil 2, sisanya adalah 2. Jadi pembacaan untuk hasilnya berarti 2, 2, 3 oktal. Contoh yang lain, 165 desimal kita jadikan oktal. Berarti 165 dibagi 8 sama dengan 20. Sisa yaitu 5. Berikutnya 20 masih bisa dibagi 8 sama dengan 2. Sisanya adalah 4. Berikutnya 2 sudah tidak bisa dibagi 8 sehingga di sini untuk perhitungannya selesai dan didapat hasilnya 245 oktal. 245 ini dari yang hasil terakhirnya yaitu 2. Berikutnya kita baca sisanya dari bawah ke atas yaitu 45. Berikutnya di sini ada latihan bisa dikerjakan dan bisa di-share melalui komen yang ada di bawahnya. Di sini yaitu
1666 desimal diubah menjadi oktal. Berikutnya, konversi bilangan desimal ke heksa. Konversi bilangan desimal ke heksa yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan basis heksanya yaitu 16. Nah, di sini tadi kita sudah belajar untuk bilangan heksadesimal. Jadi, kita langsung saja ke konversinya. Sekarang 123 desimal kita jadikan heksadesimal, yaitu dengan cara kita bagi 16. Berarti 123 dibagi 16 dapat hasilnya 7. Sisanya 11. 11 ini kalau dijadikan bilangan heksa yaitu 7B heksadesimal. Sebagai contoh di sini 354 desimal kita ubah menjadi heksadesimal dengan cara 354 dibagi 16 dapat hasilnya 22. Sisanya yaitu 2. Berikutnya 22 masih bisa dibagi 16 yaitu dapat 1. Sisanya yaitu 6. Sehingga hasilnya yaitu kita baca dari satunya, selanjutnya kita baca sisanya dari bawah ke atas yaitu 62 heksadesimal. Berikutnya ada latihan ya, di sini saya akan buat 1666 desimal diubah menjadi ke heksadesimal. Yang sudah tahu jawabannya bisa di-share di komen. Share ke desimal, yaitu dengan cara mengambil dalam bilangan sesuai dengan radix dan position value-nya. Jadi masing-masing digit bitnya ini, binernya ini dikalikan dengan basis dari bilangan binernya dan tergantung dengan position value-nya. Maksudnya di sini misal ada bit 1100101 biner, kita akan konversikan menjadi desimal. Kita hitung di belakangnya terlebih dahulu. Ya, di sini 1 berarti 1 dikali 2 pangkat dimulai dari 0. Sama dengan bilangan berapapun kalau yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Berarti 1 dikali 1 dapat hasil yaitu 1. Berikutnya di depannya yaitu 0. Nah, 0 dikali 2 pangkat tadi sudah 0 berarti sekarang 1. 2 pangkat 1 yaitu berarti 0 karena kan dikali 0. Selanjutnya 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya 0 dikali 2 pangkat 3 dapat hasilnya yaitu 0. Berikutnya di sini 1 dikali 2 pangkat 4 dapat hasilnya 16. Berikutnya 1 dikali 2 pangkat 5 dapat hasilnya 32. Selanjutnya kita jumlahkan dapat hasilnya 53. Sebagai contoh di sini 10011. Dari biner kita ubah menjadi heksadesimal. Kita mulai dari yang belakang terlebih dahulu yaitu 1 dikali 2 ini pangkat ini termasuk pangkat ya. Kalau dalam komputer penulisan pangkat itu atau melalui dalam bahasa pemrograman pangkat itu dengan simbol seperti ini. 2 pangkat berarti dimulai dari 0 sama dengan
1 kali 2 pangkat 0, maka hasilnya 1. Berikutnya, yang di depannya ini, 1 yang ini, kita hitung 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berikutnya, 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya 0 kali 2 pangkat 3 sama dengan 0. Selanjutnya 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi hasilnya kita jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 16 dapat hasilnya adalah 19. Selanjutnya di sini bisa buat bahan latihan kalian juga ya. Misalnya saya terdapat angka 100 10 10 10 111 01. Kita ubah dari biner menjadi heksadesimal. Silakan yang sudah dapat hasilnya bisa di-share melalui komen. Berikutnya, konversi bilangan atau dengan cara membagi digit biner tersebut ke dalam 3 digit terlebih dahulu dari kanan. Setelah dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 digit, baru dikonversikan. Jadi, biner ke oktal di sini ada 3 tahap. Membagi bilangan biner tersebut menjadi 3 digit. Nah, 3 digit tersebut dari kanan. Selanjutnya, setelah kita bagi menjadi 3 digit, baru konversikan 3 digit tersebut ke dalam bilangan desimal. Setelah jadi konversi ke desimalnya, baru bisa kita ubah menjadi oktal. Sebagai contoh di sini, biner ya, dikonversikan menjadi oktal. Berarti biner ini kita bagi menjadi 3 digit terlebih dahulu dari belakang. Berarti kan kalau dari belakang yang pertama, ya kelompok pertama 110. Nih. Kelompok kedua 10 digitnya, yang ketiga yaitu 0 diubah ke desimal dengan cara selain value-nya. Berarti dari 0 sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 0. Ya. Ini yang kelompok kedua. 1 0 kali 2 pangkat 2 dan tambah 4. Dapat hasilnya atau di sini harusnya 0, berdapat hasil yaitu 0 hasil 2. Berikutnya nanti kita tambahkan 02 yaitu 0. Jadi desimalnya adalah desimal ini ya. Kita mengubah menjadi oktalnya bagaimana? Ya, satu persatu juga. 2 ini kita jadikan oktal ya, berarti kan tetap dibagi 8 kan? Jadi 2 dibagi 8 hasilnya adalah tetap 2. 5 dibagi 8 tetap hasilnya adalah 5 ya. Tetap sisanya adalah 3. Berarti 2, 5, 3 oktal. Berikutnya masuk ke konversi bilangan biner ke heksadesimal. Berikutnya konversi bilangan biner ke heksadesimal dengan cara membagi digit biner ke 4 digit dari kanan. Setelah kita membagi menjadi 4 digit dari kanan, keempat digit tersebut dikonversi menjadi desimal. Saksikan menjadi heksa. Nah, di sini sebagai contoh 10101011. Digit ini dibagi menjadi 4 digit dari kanan. Jadinya dari belakang kita membaginya pertama. Dapat yang ini. Selanjutnya 0101. Ini bagian yang kedua. Berikutnya dari 101 mengalihkan dengan basis dan position value-nya. Jadi dari belakang 1 kali 2 pangkat 0 dapat hasil adalah 1.
Berikutnya saya dapat hasil yaitu di sini harusnya ya 2 ya, 2 kali 1. Berarti di sini harusnya dapat hasilnya adalah 2. Berikutnya ya 0 kali 2 pangkat 0 dapat hasilnya ini 1 kali 2 pangkat 8 ditambah 0, yang ini tadi 2 ya, hasil adalah 11. Ini untuk yang 1, 0 yang ini berarti 0 1 kali 2 pangkat 1 seharusnya 2. Berikutnya 0, 0. 1 kali, jadi 0 tambah 1 tambah 0 tambah 8. 0 tambah 2 tambah 0 tambah 8. Dapat hasilnya adalah 10. Ini kita ubah jadi heksa. Berarti kan 10 dibagi 16, yaitu 0 sisa 1. 0 sisa 10. Nah, 10 itu apa? Yaitu 10 merupakan A. Berikutnya 11 ya. 11 ini dibagi 16 yaitu 11. Berarti hasilnya adalah 11. Nah, 11 itu kalau diheksakan yaitu dapat B. Jadi AB heksadesimal. Berikutnya masuk konversi bilangan oktal ke desimal. Konversi masing-masing bit oktal ke dalam bilangan sesuai dengan radix dan position value-nya. Jadi, kalau tadi biner ke 9, biner ke desimal, oktal ke desimal, maka dikalikan 8. Jadi, misal 371 oktal, kita ubah ke dalam desimal. Berarti, dimulai dari yang di belakang, 1 dikali 8 pangkat, nah pangkatnya ini dimulai dari 0. Berarti 1 kali 1 sama dengan 7 kali 8 pangkat 1. Dapat hasil 56. 7 kali 8 pangkat 1 dapat hasil 56. Berikut 2 dapat hasil 192. Jadi 1 ditambah 56 ditambah 192 dapat hasilnya yaitu 249 desimal. Oke. Sebagai contoh di sini misalkan ya, 274 ya, oktal kita ubah menjadi desimal. Berarti dimulai dari yang belakang ini yaitu 4 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 4. Berikutnya 7 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 8 kali 7 berarti 56. Berikutnya 2 dikali 8 pangkat 2 berarti 64 dikali 2 ya kan. 64 dikali 2 itu dapat 128. 128 ini ditambah 56 ditambah 4 dapat hasilnya ya, kita ini penjumlahan biasa 6 tambah 4 10 10 tambah 8 berarti kan 18. Berarti di sini 1 dan yang di sini adalah 8. Selanjutnya 1 tambah 0 tambah 5 dapat 6. 6 tambah 2 dapat 8. Berikutnya 1. Jadi hasilnya adalah 188 desimal. Berikutnya konversi bilangan dari oktal ke biner. Konversi bilangan dari oktal ke biner dengan cara mengkonversikan setiap satu digit bilangan oktal menjadi 3 digit biner. Sebagai contoh, di sini akan bilangan oktal ya.
Jadi 71 oktal dikonversikan menjadi biner. Maka setiap digit oktal, setiap 7 dan 1 ini masing-masing kita ubah menjadi bilangan biner. Bilangan biner ini yaitu terdiri dari 3 digit. Nah, sekarang untuk menjadi bilangan biner berarti dengan cara membagi dengan 2. Berarti 1 dibagi 2 yaitu 0, sisanya 1. Pembacaan berarti dari 0 ke 1. Berarti 0, 1 ditambahkan 0 di depannya. Jadi 0, 0, 1. Berikutnya yang 7. 7 di sini kita dibagi 2, 3, sisa 1. Berikutnya 3 dibagi 2 dapat 1, sisanya 1. Nah, karena ini sudah ada 3 digit berarti sudah tidak kita tambahkan. Hasil urutan yang ada di sini misalnya kan 71, 1, 1, 1 berarti 1, 1, 1. Berapa di sini untuk binernya? Yaitu 0, 0, 1. Jadi hasilnya yaitu karena kita gabungkan dulu terlebih dahulu. Jadi sebelum menjadi seperti ini, kita gabungkan dulu hasilnya seperti ini. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Karena menjadi 4 digit, maka di sini kita kelompokkan jadi 4. Ini spasi dulu. Berikutnya 1, 1. Sisanya ada 2, maka kita tambahkan 0 di depannya. Jadi 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Berikutnya, untuk konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Konversi ini tidak dapat dilakukan, dikonversikan terlebih dahulu ke desimal atau biner. Jadi di sini untuk oktal ke heksa kita ubah dulu nih dari oktal ke biner atau desimal. Setelah diubah menjadi biner atau desimal. Di sini saya mengubahnya dari oktal ke biner. Dengan cara misalnya 243 oktal kita ubah menjadi heksa. Jadi tiap digit bilangan oktal ini saya ubah jadi digit biner. Berarti 243. 3 ini saya 1, sisanya 1. 1 sudah tidak bisa dibagi lagi kan? Maka hasilnya adalah 1, 1. Karena bilangan oktal dibagi 3 digit, maka di sini 0, 1, 1. Berikutnya 4. 4 di sini dengan biner. Dapat hasilnya yaitu dengan cara 4 dibagi 2 dapat 2, sisanya 0. 2 masih bisa dibagi 2, dapat 1, sisa 0. Maka dapat hasilnya yaitu 1, 0, 0. Ini untuk binernya 4. Selanjutnya kalau 2 dapat hasilnya 2 bagi 2 yaitu maka 0, 1, 0. Selanjutnya terlebih dahulu Jadi untuk yang hasil biner ini kita gabungkan terlebih dahulu, dapat hasilnya yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Dari penggabungan ini kita jadikan 4 digit terlebih dahulu. Ini 4 Selanjutnya 1, 2, 3, 4. Dan ini 4 juga. 0 di depannya bagaimana? Karena di sini hasilnya 0, maka kita hapus saja. Jadi hasilnya ada 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Dapat yang seperti ini. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Selanjutnya 0, 0, 1, 1 ini kita ubah jadi bilangan heksa. Bagaimana mengubah ke bilangan heksa dari biner? Selanjutnya, setelah diubah menjadi binernya, di sini baru heksa. Dengan cara biner ke heksa desimal, berarti kita mengalihkannya dengan membagi bilangan ini kan menjadi 4 digit bilangan heksa. 4 digit bilangan. Setelah 4, 0. Dikalikan dengan 2 pangkat. Terlebih dahulu saya yang 0011. Berarti di sini 1 kali 2 pangkat 0 dapat hasilnya adalah 1. Berikutnya 1 kali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dan dikali 2 pangkat 3 Jadi kan kalau bilangan 0 itu pasti hasilnya 0. Jadi 1 tambah 2 yaitu 3. Selanjutnya 1, 0 kali 2 pangkat 0 dapat 0.
1 kali 2 pangkat 1 dapat 1. 0 kali 2 kali 2 pangkat 3 dapat 8. Jadi 0 tambah 1 tambah 0 tambah 8. Sorry, ini 2 ya harusnya. 1 kali 2 pangkat 1 dapat 2. Jadi 0 tambah 2 tambah 10 ini kalau diheksadesimalkan yaitu A. Jadi A 3. Jawabannya adalah 243 oktal sama dengan A3 heksadesimal. Berikutnya kita masuk bilangan heksadesimal ke desimal. Bilangan heksadesimal ke desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit heksa dalam bilangan sesuai dengan radiksnya. Jadi di sini contohnya 8F heksadesimal dikonversikan menjadi desimal. Berarti F dikali 16 pangkat 0. Ya, ini harusnya 16 pangkat 0 dapat hasilnya yaitu 15. Berikutnya 1, ini harusnya pangkat 1 ya, maka 28. Jadi hasilnya kita 3. Berikutnya ya, maka 8F heksadesimal sama dengan 143 desimal. Selanjutnya kita masuk ke biner. Dengan 1 digit heksa menjadi 4 ini 8F. Berarti masing-masing digit heksanya kita jadikan yang pertama F terlebih dahulu. F itu yaitu 15. Berarti 15 sisanya adalah 1. 7 dibagi 2 dapat hasil adalah 3. Sisanya adalah 1. Berikutnya 3 dibaginya 1. Jadi 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Berikutnya yang 8 yaitu berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sisanya 0. 4 masih bisa dibagi 2 dapat 2. Sisanya yaitu 0. Selanjutnya 2 masih bisa dibagi 2 dapat 1. Sisanya adalah 0. Selanjutnya kita baca dari 1 ini 1, 0, 0, 0. Berikutnya, karena di sini 8, 1, 0, 0, 0, dan F ini 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 biner. Berikutnya, kita masuk konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Bilangan heksadesimal ke oktal, ya, ini tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus dikonversikan terlebih dahulu ke desimal atau binernya. Ya, sama seperti tadi waktu kita mengkonversi oktal ke desimal 8F. Ini saya mengkonversikannya, saya ubah ke biner, tapi bisa nanti kalian coba mengubahnya dari heksa ke desimal, selanjutnya desimal ke ya. 8F kita ubah jadi biner terlebih dahulu. Tadi selanjutnya setelah kita ubah jadi biner ya, ini kita ubah menjadi, jangan lupa mengubah menjadi 3 digit bilangan oktal itu dengan cara misalnya tadi ya, di sana terdapat 1, 0, 0, 0, hasilnya 1, 0, 0, 0. Berikutnya yang F hasilnya adalah 1, 1, 1, 1. Selanjutnya ini kita bagi menjadi 3 digit, berarti dari kanan terlebih dahulu 1, 2, 3. Ini yang pertama 1, 2, 3. Ini yang kedua. Berikutnya ini 1, 2 ya, karena 2 tambahkan 1 lagi 3. Jadi 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, di sini baru nanti kita ubah ke dalam ya, oktal. Jadi dari biner ke oktal, ya kan, karena tadi kalau kita balik ke slide berikutnya, ya pembahasan sebelumnya, cara menjadikan biner ke oktal itu dengan cara membagi bilangan biner itu menjadi 3 digit, 3 digit. Setelah kita menjadikan 3 digit ini, ya, masing-masing kita kalikan kelompok ini dengan bilangan
radix biner. Nah, sekarang yang saya cari yaitu ini dulu, 111. 111 yaitu yang ini. Ya. Berarti 1 kali 2 pangkat 0 dapat hasilnya 1. Berikutnya 1 kali 2 pangkat 1 dapat hasilnya 2. 1 kali 2 pangkat 2 dapat hasilnya 4. Jadi 1 tambah 2 tambah 4 dapat hasilnya adalah 7. Selanjutnya yang berikutnya 001. 001 yaitu di sini caranya 1 kali 0 2 pangkat 0 yaitu 1. Berikutnya 0. 0 kali 2 pangkat 1 yaitu 0. Berikutnya 0 kali 2 pangkat 2 yaitu 0. Jadi kita jumlahkan 1 tambah 0 ditambah 0 dapat hasilnya adalah 1. Selanjutnya di sini 0, 1, 0, 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 1, ini harusnya 2 ya. Jadi ini harusnya 2. 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah sekarang kita urutkan 0, 1, 0 tadi hasilnya berapa? Ya, yaitu hasilnya adalah 2. Kan yang ini. Terus 001 ini hasilnya yaitu 1 yang ini. Berarti 1. Berikutnya 111 ini hasilnya adalah 7. Berarti 217 total. Terima kasih telah melihat video pembelajaran sistem bilangan di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.